Saudara, PDI Perjuangan berupaya menarik Partai Amanat Nasional masuk koalisinya. Saat ini koalisi PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan sudah mengusung Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar pasca P3 bergabung dengan PDIP kini masih mencari rekan koalisi. PDI Perjuangan juga terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain sehingga gabungan partai politik yang mengusung Bapak Ganjar Pranowo ini akan memiliki dukungan signifikan baik dari rakyat maupun juga di parlemen. Ya, ini Jumat nanti ada mereka etikanya, nanti partai tersebut akan mengumumkan terlebih dahulu, baru kami menindaklanjuti. Ini seperti pancingan buat publik yang telah melihat kedatangan Partai Amanat Nasional ke kantor DPP PDI Perjuangan Jumat pekan lalu. Awalnya PAN adalah anggota Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Tapi KIB terancam bubar pasca P3 bergabung dengan PDIP mengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Lalu dengan pertemuan pada Jumat lalu, apakah betul PAN akan segera bergabung dengan koalisi PDIP dan P3? Ini pertemuan pertama kami. Ya, penuh persaudaraan, persahabatan, ya, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Ya, kami selalu, karena ada etika yang harus kita pegang, karena kerjasama itu jadi apa tidak, itu kita tetap harus baik. Harus penuh persahabatan dan persaudaraan. Oleh karena itu saya kemari pun saya juga kasih tahu KIB. Kami kasih tahu saya akan ketemu PDI Perjuangan. Sinyalnya diperkuat Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa PAN masih belum bisa menentukan bisa bergabung dengan PDIP dan P3. Kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip tadi, prinsip-prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara. Nanti akan ada hari kami yang berkunjung ke apa namanya rumah bukan DPP PAN. Adapun PAN sebetulnya punya syarat. Koalisi tempatnya bergabung bersedia meminang Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini sebagai bakal calon wakil presiden. Saat ini pada 3 koalisi yang tersedia, menurut survei Litbang Kompas Mei 2023, hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo nama Erick Thohir pas disandingkan. Untuk Prabowo, kecocokan Erick berada di 7,5% suara responden. Sementara untuk Ganjar, nama Erick cocok sebanyak 7,6% suara responden. Buat PAN mengusung Erick Thohir saat ini adalah keuntungan elektabilitas. Meski tak jadi nomor 1 dan 2, Erick senantiasa ada di 5 besar nama bakal cawapres ideal 2024. Kemudian untuk cawapresnya itu insya Allah Erick Thohir. Nah, jadi kalau yang dilakukan PAN selama ini, baik dari pertemuan di internal kami maupun komunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan partai politik, terakhir kami dengan PDIP dalam waktu dekat dengan Gerindra, itu artinya apa yang kami lakukan itu on the track, sudah pas dengan kemauan rakyat insya Allah. Jadi tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Nah, persoalannya memang yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Sejatinya PAN, P3 dan Golkar pada awalnya sejak Mei 2022 adalah kawan seperahu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Namun sejak manuver P3 merapat ke PDI Perjuangan, koalisi terancam bubar. Kini PAN juga Golkar tengah menjajaki kawan koalisi. Bahkan PAN dan Golkar sempat berniat membangun koalisi sendiri alias poros keempat. Sangat layak.
Setelah 3 poros terbangun, yakni Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dengan bakal capres Prabowo Subianto. Lalu PDIP dan P3 dengan Ganjar Pranowo. Dan Nasdem Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dengan Anies Baswedan. Tim Liputan, Kompas TV.